Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang persamaan masalah dalam paragraf. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Permasalahan utama disebut juga gagasan utama atau ide pokok dalam paragraf atau yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, gagasan utama terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu gagasan utama saja. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi persamaan masalah dalam paragraf, kalian perlu melakukan beberapa hal nih. Yang pertama, baca dan cermati keseluruhan isi teks. Yang kedua, tentukan topik utama dari sebuah teks. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan yang keempat, tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Oke, agar lebih paham langsung aja yuk kita masuk ke latihan soal. Cermati teks berikut ini. Ada dua teks nih pada soal yang pertama. Teks 1. Kehadiran komet Ikea Seki yang dapat dilihat secara mata telanjang dan penampakannya berlangsung sehari-hari. Hal tersebut menghadirkan isu bahwa akan terjadi malapetaka besar. Isu tersebut kian membuat ngeri karena orang-orang dapat menyaksikan secara jelas ekor komet Ikea Seki yang tampak begitu besar dan seolah-olah akan membelah angkasa. Nah, sekarang kita baca teks yang kedua ya. Gerhana bulan muncul apabila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Hal tersebut disebabkan kemiringan bidang orbit bulan terhadap ekliptika sebesar 5 derajat. Tetapi tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika ini akan memunculkan dua titik potong yang disebut node. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan berposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi yang lainnya. Seharusnya, jika terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari dan kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dengan bumi. Nah, ada dua teks nih, sehingga akan ada dua topik juga dalam soal tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan topik dari kedua teks tersebut adalah. Oke, sebelum Kak Cynthia yang membahas, Kak Cynthia beri waktu adik-adik di rumah untuk menjawab soal nomor 1. Ya, jawabannya adalah yang E. Membicarakan gejala alam yang terjadi di ruang angkasa. Pada soal kan yang ditanyakan persamaan masalahnya ya. Nah, sehingga hal yang perlu diidentifikasi ketika menemukan soal seperti ini adalah cari topik utama dari setiap teks. Nah, teks 1 membahas tentang suatu kejadian yang terjadi di ruang angkasa, yaitu kehadiran komet Ikea Seki. Dan teks 2 membahas tentang gerhana bulan. Dalam hal ini juga berkaitan dengan peristiwa di ruang angkasa. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E, membicarakan gejala alam yang terjadi di ruang angkasa. Seperti itu adik-adik pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Cermatilah kutipan teks berikut ini. Teks 1, kembang sepatu di Indonesia banyak dijadikan tanaman hias Okinawa Jepang sebagai tanaman pagar. Di bagian selatan Okinawa, tanaman ini disebut bunga kehidupan sesudah mati sehingga banyak ditanam di kuburan atau pusara. Di India, bunga kembang sepatu dijadikan semir sepatu dan sebagai bunga persembahan. Di Malaysia, bunga ini disebut bunga raya dan ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia pada 20 Juli 1960. Dengan demikian, tanaman bunga kembang sepatu pemanfaatannya berbeda di beberapa negara. Nah, sekarang kita baca teks yang kedua. Kembang sepatu dikenal tanaman hias yang banyak ditemui di pekarangan. Selain indah, bunga sepatu juga dapat dimanfaatkan menjadi tanaman herbal. Salah satunya adalah teh bunga sepatu. Teh tersebut dibuat dari kelopak kering bunga sepatu yang berwarna merah tua. Teh ini memiliki rasa manis dan asam. Teh bunga sepatu bisa dikonsumsi panas atau dingin. Bunga ini menawarkan beberapa manfaat bagi kesehatan. Nah, yang ditanyakan adalah kesamaan yang terdapat dalam kedua teks tersebut. Kira-kira yang ditanyakan hal apanya nih? Kita lihat ya. Ya, sama seperti tadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah manfaat dari tanaman bunga
sepatu karena kedua teks tersebut memiliki persamaan yaitu membahas manfaat dari tanaman bunga sepatu. Jika teks pertama membahas manfaat bunga sepatu di beberapa negara dan teks kedua membahas manfaat bunga sepatu bagi kesehatan. Seperti itu adik-adik materi dan beberapa contoh soal tentang persamaan masalah dalam paragraf. Oke adik-adik, pembahasan materi persamaan masalah dalam paragraf sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!